Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara seimanku sekalian, tahukah kalian bahwa bulan suci Ramadan ini sebentar lagi akan tiba? Nah, teman-teman sekalian juga sebenarnya udah baik yang tahu gitu, bahwa ini adalah tamu teragung yang datang hanya 1 tahun sekali. Nah, maka dari itu, kita seyogyanya sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang muslimah yang baik, itu bisa menyambut bulan suci ini dengan sambutan yang terbaik dan juga amalan yang terbaik. Nah, sebelum itu teman-teman, aku ingin membahas tentang seputar fenomena yang sering terjadi di bulan Ramadan khususnya. Fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam secara khusus, itu apa sih? Sensitivitas seorang muslim dalam menyambut sesuatu yang berkaitan dengan agama. Nah, gimana sih maksudnya itu? Nah, maka dari itu simak selanjutnya. Di antara saudara-saudari sekalian itu pernah merasakan gitu ya, yang namanya ibadah sunnah. Ya, aku sebut saja itu umroh. Nah, umroh itu perlu 3 persiapan yang secara matang. Yang pertama itu pastinya jasmani dan rohani yang kuat, dan budget yang mencukupi untuk bisa berangkat ke sana. Dan juga ini yang gak kalah penting, itu adalah memahami tata cara umroh yang benar. Nah, kalau misalkan 3 poin tadi itu sudah dilaksanakan, insya Allah dengan izin Allah kita bisa berangkat ke Masjidil Haram Baitullah. Amin ya robbal alamin. Sampailah di Masjidil Haram, beribadah juga di Masjidil Haram. Ketika nanti di hari pertama, taulah kalau misalkan dengar hari pertama itu khusyuk dalam beribadah, masya Allah. Jadi sampai menarik diri kita agar kita tidak pulang ke hotel gitu ya. Nah, kalau udah hari kedua itu udah mulai berubah tuh, sudah mulai diajak pulang ke hotel. Sudah mulai berubah. Jadi ada kadang-kadang ada percakapan gitu antara seorang bapak gitu dengan seorang ibu atau mungkin seorang anak. Itu biasa kalau udah hari kedua itu percakapan mereka seperti ini. Pah, ayo pah, pulang pah. Capek pah, nanti masuk angin di sini. Oh ya udah pulang, oh ya pulang, oh ya pulang. Nah, hari ketiga, 4, 5, mulai berimbang tuh antara Masjidil Haram dengan hotel. Kalau udah mulai hari ketujuh, tawafnya udah di Zam-Zam Tower gitu ya. Udah lupa gitu. Nah, di sini kita bisa simpulkan gitu. Kenapa sih beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Satu, sudah merasa biasa. Allah Akbar. Dan teman-teman sekalian, ketika kalian umroh gitu ya, melihat di ring satu Masjidil Haram itu orang banyak yang jualan kurma, baju-baju dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka azan berkumandang, itu tutup semua. Tetapi pertanyaan ada satu, apakah mereka sholat di Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak sholat di Masjidil Haram. Di depan toko dia sholat. Padahal Masjidil Haram itu ada di depan mata mereka. Ya kalau misalkan bahasa gaul kita itu, ngesot juga sampai gitu ya. Nah, coba kita renungin lagi, coba kita bayangin lagi 25 juta untuk kita bisa sholat di sana. Itu mereka nggak mau. Karena kenapa coba? Karena ada satu statement, yaitu adalah karena mereka melihat Masjidil Haram itu udah biasa. Maka dari itu, seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan ini berbahaya jika terjadi pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita mendengar Ramadan itu yang terbesit dalam benak kita tuh apa sih? Pasti bulan ampunan gitu ya. Bulan penuh rahmat, juga bulan penuh berkah, Masya Allah. Pokoknya kalau misalkan dengar tentang Ramadan itu, pokoknya enak-enak aja deh gitu ya. Tetapi apabila jika kita tidak sikapi dengan baik bulan ini, maka akan menjadi mimpi buruk bagi kita semua. Allahu Akbar. Nah, bulan Ramadan, di mana bulan dibukanya pintu surga selebar-lebarnya dengan simbol bahwa sarana ibadah itu dimudahkan. Tetapi ini sangat disayangkan sekali kalau misalkan seperti ini.
seorang muslim, Anda nggak sholat, Anda nggak tarawih, Anda nggak baca Quran, nggak puasa, nggak tahajud, kelewatan. Itu udah paling kelewatan. Bulan Ramadan, di mana bulan ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya, dan juga gembong-gembong setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tetapi ini sangat disayangkan juga. Anda masih kelabing, Anda juga masih ngomong kasar, juga masih hangout pulang jam 2 pagi. Keterlaluan, itu udah kelewatan itu. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu celaka dia. Masya Allah. Nah, celaka dia seorang baginda berkata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar gitu ya di dalam benak kita. Ini orang sebenarnya kenapa sih kok bisa begitu? Simak baik-baik. Jadi seseorang yang memasuki bulan Ramadan dan dia menjalani hari-harinya sampai ia berpisah dengan bulan suci itu dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka dari itu kita perlu persiapan diri ya untuk kalian untuk bisa menyambut bulan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.